Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Fasilitator Bapak Sulaiman SPD MPD. Pengajar praktik Bapak Kurdi SPD MPD. Calon guru penggerak angkatan 7 Wendy Joni Hartono SPD. Wawancara bersama 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Patamon 2, yaitu Bapak Muhammad Arifin SPD. Yang kedua bersama Bapak Kepala Sekolah SDN Jebongidul 1, yaitu Bapak Suroso SPD. Dan yang ketiga bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Jebonglor 1, yaitu Ibu Devi Yulianti SPD. Adapun tujuan dari pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Mohon maaf Bapak, ini mengganggu waktu Bapak. Enggak, sama-sama. Waktu masih ada saya. Gini Bapak, alhamdulillah di kegiatan program calon guru penggerak ini saya sudah mengikuti sampai ini modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekarang ini sudah di tahap demonstrasi kontekstual, di mana saya diminta untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya Bapak Arifin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi waktu terhadap saya. Sama-sama. Dan yang ingin saya tanyakan ini Bapak, yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Mungkin selama Bapak memimpin ada pernah ya pengalaman seperti itu. Bang, begini, setiap sekolah atau setiap lembaga pasti ada permasalahan. Tidak ada suatu lembaga satupun yang tidak ada permasalahan. Iya. Karena permasalahan ini sama dengan kehidupan. Tidak menutup kemungkinan juga di sekolah kami pasti ada permasalahan. Iya Bapak. Dan memang dari permasalahan-permasalahan itu juga ada permasalahan yang memang yang terakhir ini kaitannya dengan mutasi guru. Mutasi guru. Iya. Yang mana mutasi guru memang di SD Patamon 2 itu ada kelebihan guru kelas terutama yang aslinya itu 6 ya. Kemudian ada 8 guru kelas. Dari 6 8 Iya. Kelebihan 2 ya Bapak. Sehingga yang 2 itu harus dimutasi. Nah, untuk memutasi yang 2 guru itu padahal ada 3 guru. 3 guru. Dari P3K ada 3 guru yang harus dimutasi 2. Ini jadi problem bagi kita, yang mana 3 itu harus memilih 2. Dilema ya. Di antara 3 harus dipilih 2 yang dimutasi atau diperbantukan DT yang lain lah di Kecamatan Telukosari. Nah, untuk permasalahan yang 3 orang guru ini menjadi 2 orang guru yang harus dimutasi, maka kita juga harus mencari jalan keluar. Tidak semata-mata ngambil 2 orang lalu langsung dimutasi begitu saja. Tapi kita harus mencari ketiga guru ini yang berhak
dan pantas, Iya. yang pantas yang berat dan pantas yang ada di SD Pateman 2. Baik Bapak, itu yang apa ya, yang dilema yang terjadi akhir-akhir ini. Bapak. Iya. Bapak tadi sudah menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini Bapak. Jadi mungkin saya langsung ke nomor 3 ya Bapak. Oh iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Memang ada beberapa langkah yang kita lakukan manakala ada permasalahan, terutama permasalahan yang pertama tadi, amputasi. Kami tadi juga tidak merta-merta langsung mengambil 2 orang, tetapi juga kami harus mengadakan musyawarah dengan teman-teman, yang mana teman-teman mungkin punya solusi. Di antara permasalahan itu tidak satu teman, tapi beberapa teman yang memang dianggapnya mampu untuk memecahkan permasalahan itu. Ternyata alhamdulillah dari beberapa teman yang kita sharing bersama-sama, maka kami pun juga mengambil keputusan, tetapi tidak langsung mengambil keputusan, tapi dari 3 guru tadi juga kami kumpulkan juga. Kemudian setelah kumpul maka kami pun juga memberi arahan. Sebelum mengambil keputusan kami memberi arahan dan alhamdulillah arahan-arahan itu ternyata juga menjadikan hal yang enak bagi ketiga guru itu. Maka yang diambil dari kami dari layak dan pantasnya tadi, ternyata ada satu yang memang pantas untuk di SD Pateman 2. Kenapa? Karena yang satu itu termasuk di tahap pertama. Yang kedua alasannya guru yang itu adalah memang berdomisili di Pateman, di sekitar sekolah. Baik Bapak. Luar biasa sekali. Bapak ini sudah juga menjawab yang nomor 4 ya Bapak ya. Jadi Bapak itu sudah dalam mengambil keputusan ini terbuka terhadap ketiga guru tadi, terbuka, jadi berbicara dari hati ke hati ya Bapak ya, supaya tidak ada yang tersakiti. Ya. Terus selanjutnya Bapak, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Iya. Memang banyak sekali tantangan-tantangan yang kami lakukan dalam mengambil keputusan, karena yang jelas tiap personil tidak sama, dari keluarga yang tidak sama, situasi tentunya pun tiap keluarga tidak sama. Nah karena itu juga kami mempelajari dari keluarga itu, karena di lembaga kami tiap bulan juga mengadakan kunjungan silaturahmi dari rumah ke rumah. Dari itu kami juga bisa membaca situasi dan kondisi di keluarga tersebut. Nah dengan adanya seperti itu maka kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, sehingga keputusan itu juga akan menjadi legowonya dari Bapak dan Ibu guru itu. Iya Bapak. Baik Bapak. Dan selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Memang kami selama ini jadi kepala sekolah, manakala ada permasalahan kami tidak punya jadwal. Artinya tidak punya jadwal khusus untuk penyelesaiannya. Dan kita tidak mentarget bahwa hari itu harus selesai permasalahan, tidak. Tapi kami juga masih perlu waktu melihat
situasi dan kondisi dari seorang guru itu, apakah seorang guru itu pada hari itu kondisi kejiwaannya bagus apa enggak? Iya. Artinya kondisi Moodnya. apa mood? Kalau di materi saya itu roda emosi, Bapak. Iya. Jadi emosinya itu stabil, tidak apa lagi sedih, apa lagi bahagia, seperti itu. Ya, memang emosi itu sangat penting. Iya. Manakala kita menyelesaikan masalah, manakala kita, emosi guru itu masih emosinya tidak enak, Iya. kita menyelesaikan masalah pada waktu itu, maka hasilnya pun juga tidak akan baik, Tidak sesuai harapan. tidak sesuai harapan Iya. yang kita harapkan. Iya. Baik, Bapak. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bapak? Ya. Memang untuk penyelesaian tadi juga saya dibantu oleh teman-teman. Kami sebagai kepala sekolah tidak semerta-merta pas ini aku kepala sekolah, tidak. Yang jelas kami juga perlu bantuan teman-teman guru, karena mungkin di antara teman-teman guru itu ada yang memang tahu situasi dan kondisi, tahu banyak lah, lebih tahu dari kepala sekolahnya. Karena itu juga kami minta pertimbangan dari bapak ibu guru yang lain, tapi tertutup dari seorang guru yang jadi permasalahan itu. Nah ini sangat membantu sekali bagi kita sharing dan juga terbuka. Kita tidak menutupi apapun yang jadi permasalahannya. Yang penting manakala masalah itu tidak mencuat keluar. Iya. Nah, itu Iya. Sama-sama menjaga ya. sama-sama menjaga. Iya. Dan yang terakhir nih, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Iya. Memang sangat banyak sekali yang kita peroleh dari pengalaman dari selama jadi kepala sekolah, kemudian dari teman-teman guru selama kita bergaul, menganggap teman guru sebagai saudara, sebagai teman, bahkan sebagai kakak senior pun juga begitu. Maka banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita petik bersama, sehingga kami sebagai kepala sekolah tidak, manakala ada permasalahan, tidak langsung menjustis bahwa guru itu bersalah. Dari pengalaman-pengalaman itu, sehingga kita bisa bagi kita pribadi juga banyak sekali manfaatnya dari pengalaman-pengalaman itu, sehingga kita selalu hati-hati, karena kita sebagai panutan teman-teman kita yang ada di lembaga terutama itu. Manakala kita sebagai kepala sekolah nanti juga ada masalah, yang jelas juga teman-teman kita itu juga kurang enak. Iya. Jadi dalam menyikapi permasalahan, Bapak selalu mengidentifikasi, selalu menggali informasi yang dapat diketahui, lebih menjunjung tinggi nilai kebaikan ya Bapak. Ya. Alhamdulillah luar biasa sekali yang menjadi keputusan Bapak. Di dalam materi yang saya pelajari itu Bapak, di dalam pengambilan keputusan itu ada 439. Jadi 4 paradigma dilema etika. Di sini ada individu lawan kelompok, ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, terus yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, terus yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Mungkin dari permasalahan yang Bapak alami terakhir ini, mungkin ini ya Bapak, rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Bapak. Iya, benar itu, benar. Ya. Dan untuk 3 prinsipnya mungkin di sini ada 2 ini mungkin Bapak. Di sini untuk prinsip itu ada 3, berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan,
yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Mungkin yang Bapak lakukan di sini berpikir berbasis hasil akhir atau peraturan ini sepertinya Bapak? Yang jelas kami berpikir adalah hasil akhir yang diutamakan. Iya. Jadi prinsip dalam pengambilan keputusan ini Bapak lebih menekan pada berpikir berbasis akhir. Luar biasa sekali. Jadi dari materi dari 4 paradigma, dilema etika dan 3 prinsip dan 9 pengambilan keputusan ini Bapak sudah melalui tahapan ini. Luar biasa sekali. Ini jadi pengalaman buat saya pribadi dan juga bisa memotivasi saya ke depannya Bapak. Iya. Mungkin sudah cukup ini Bapak yang saya tanyakan, dan ini direkam, mungkin kami upload ke YouTube dan kami publikasi, nggak apa-apa ya Bapak ya? Tidak apa-apa. Iya. Mungkin itu, sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama. Ya, makasih Bapak dengan ya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu Bapak ini. Oh iya, nggak apa-apa. Mari saya bantu. Apa yang perlu kami bantu, silakan. Pak Randy menyampaikan sesuatu yang bisa kami bantu, akan saya usahakan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Bapak, alhamdulillah di dalam program calon guru penggerak saya sudah mengikuti sampai modul 3.1, di mana di modul 3.1 itu saya mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di demonstrasi kontekstual saat ini saya diberi tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Jadi salah satunya saya minta waktu Bapak ini. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi yang pertama yang mungkin yang perlu saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan, yaitu selama Bapak menjadi pemimpin di lembaga ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Itu ya yang pertama ya. Iya. Ini langsung saya jawab. Nah, dilema etika itu kan, etika bisa juga diartikan merupakan suatu tata krama atau sopan santun atau aturan yang bisa dicontoh. Dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan. Kalau dilema etika itu kan sama-sama baik, jadi dua kebaikan tapi kita harus memilih salah satu. Nah, sedangkan kalau mungkin yang satunya tadi apa? Nah, bujukan moral lah. Kalau bujukan itu mestinya ada tujuan tertentu, jadi ada yang mungkin kurang baik, ada yang baik. Jadi kalau yang dilema etika itu kita memang juga harus benar-benar jadi memilih mana yang harus paling tepat kita pilih, supaya mungkin yang dianggap permasalahan atau kendala yang ada di lembaga itu harus benar-benar bisa berjalan dengan baik. Kalau bujukan moral itu sudah, menurut saya sudah jelas, yaitu karena ada yang kurang baik dan yang baik. Nah, kita harus memilih tentunya yang lebih baik yang kita pilih. Nah, jadi kita juga menyaksikan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Itu jawaban saya. Lanjut yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, memang rasanya sangat sulit ya untuk melakukan atau memilih. Jadi kita itu harus bisa melakukan secara pendekatan
mungkin yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan ya, karena pendekatan kan kita lembaga juga harus misalnya kita rundingkan bersama dengan teman-teman guru atau bapak dan ibu guru, mungkin ada penjaga, karena mungkin untuk mengatasi yang dianggap masalah ini dengan menggunakan prinsip etika. Nah, seperti misalnya harus kita membuat keputusan itu harus adil, jadi tidak ada yang dirugikan atau yang keberatan. Terus prinsip utilitas, terus prinsip kerahasiaan. Nah, misalnya prinsip kerahasiaan itu jadi keputusan yang untuk lembaga atau yang kita putuskan itu, kalau misalnya ada kerahasiaan, kita harus menjaga jangan sampai keputusan itu diketahui oleh pihak luar. Jadi sama-sama menjaga yang ada di lembaga agar tidak timbul masalah. Misalnya jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Terus prinsip keadilan dapat digunakan untuk memutuskan tindakan mana yang akan diambil. Jadi mempertimbangkan hak-hak biar keseimbangan kepentingan kedua belah pihak itu biar sama-sama jalan dan bisa terpenuhi. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan keputusan itu bisa dilaksanakan mungkin bersama-sama dan kerjasama antara mungkin pimpinan atau kepala sekolah dan guru-guru semuanya yang ada di lembaga. Baik, Bapak. Untuk yang pertanyaan yang ketiga, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk mengatasi yang dilema tadi, jadi saya mengidentifikasi misalnya sebabnya apa, terus selama ini yang sudah terjadi kan mestinya ada sebabnya dan akibatnya bagaimana. Kalau mungkin yang dilakukan tidak baik kan akibatnya juga tidak baik. Jadi menggali informasi kita harus berhati-hati, karena kita mungkin kalau siswa harus berhubungan dengan wali murid, kalau guru-guru juga kita harus istilahnya mendisiplinkan. Jadi mana yang antara dinas, tugas, dan kepentingan di rumah itu jangan dicampur adukkan. Jadi harus bisa memilah-milah atau mengidentifikasi supaya informasi-informasi itu nanti bisa kita simpulkan supaya tidak menjadi dilema dalam sekolah atau lembaga yang saya pimpin, dan teman-teman juga harus diberi pengertian karena informasi-informasi ini dari mana dan sebabnya bagaimana. Jadi sama-sama harus bisa mengatasi. Saya juga harus tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi berdasarkan informasi yang benar ya Pak ya. Iya. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang nyata, jangan hanya kabar yang belum pasti basi-bang siur kita belum memutuskan, itu juga nanti akibatnya tidak baik. Untuk yang keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lima ini? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif untuk mengambil keputusan yaitu kita harus mengadakan pendekatan bermacam-macam caranya, mungkin dari hati ke hati, bisa ketemu langsung, ngomong secara pelan-pelan agar tidak tersinggung. Terus dalam mengambil keputusan setelah pendekatan tadi juga dalam situasi yang dilema etika tadi, namun setiap kasus dilema dapat berbeda dan seringkali memerlukan pendekatan yang unik dan kompleks. Jadi kan pendekatan dan caranya bermacam-macam, makanya akan dinamakan yaitu pendekatan yang unik dan kompleks itu karena masalahnya bermacam-macam, penyebabnya bermacam-macam. Jadi untuk mengambil keputusan sangat berhati-hati, jadi agar tidak
berakibat kepada kegiatan yang berjalan atau kepada anak-anak dan guru. Jadi kita membuat keputusan sangat berhati-hati dan melihat situasi dan harus tahu penyebabnya di mana agar biar bisa berjalan dengan baik. Nah, itu luar biasa sekali Bapak. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima Bapak. Ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk yang kelima, untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain, memang harus kita pikir yang secara matang. Jadi kalau mengambil keputusan secara matang, kira kita sudah memikirkan akibatnya nanti bagaimana. Kalau kita membuat keputusan seperti ini bagaimana, itu harus sangat berhati-hati sekali. Makanya agar tidak terjadi masalah lagi mengenai dilema tadi itu, kita harus sangat berhati-hati sekali agar tidak sama-sama dirugikan. Walaupun ya biasa kalau memang dalam keputusan itu ada yang pro dan kontra, tapi karena itu memang harus keputusan bersama, ya kita harus tunduk dan menghormati keputusan itu. Baik Bapak. Memang ketika ada permasalahan yang menjadi tantangan, kita kan tidak tahu Pak ya, kadang menurut kita benar, kadang menurut si salah satu pihak merasa dirugikan seperti itu ya Pak. Itu memang benar-benar menjadi tantangan untuk Bapak ya Pak ya. Iya. Terus yang selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kita melihat masalahnya. Jadi kalau namanya masalah itu harus kita renungkan dulu, jadi tidak bisa langsung terus diputuskan hari itu juga, waktu timbul itu juga, kita harus memilah-milah dulu. Jadi semua masalah tidak terus langsung kita putuskan bagaimana. Jadi masalahnya kita pelajari dulu sebabnya dari mana, itu betul apa enggak. Terus kita juga sharing dulu juga kepada teman-teman guru. Jadi guru itu juga kita minta informasi bagaimana dengan masalah ini, apa memang benar-benar terjadi atau enggak. Makanya kalau kita sudah mengetahui masalahnya, kita merencanakan. Jadi hari kapan, hari apa, tanggal berapa kita mengadakan rapat dengan semua anggota guru dan kepala sekolah. Di informasi yang bermasalah tadi kita rundingkan bersama agar masalah-masalah yang ada dan mungkin masalah yang tidak hanya berita-berita bohong, dan itu masalah yang sebenarnya bisa kita atasi. Berarti kita buat kesepakatan sebelumnya. Iya, jadi mengumpulkan informasi dulu dari mana, asalnya dari mana, setelah itu diajak rapat bersama. Luar biasa. Jadi tertata ya Bapak. Iya. Dan yang ketujuh ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, ini yang sangat menarik juga bagi saya. Jadi faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan banyak sekali yang sangat mendukung dan sangat saya butuhkan. Jadi terutama ya guru-guru senior, apalagi yang masih muda. Soalnya kadang yang guru yang dianggap tua atau senior kan belum tentu yang pengalamannya juga, yang muda juga belum tentu kalah dan tua, karena zamannya juga sudah berubah. Jadi sangat mendukung sekali. Jadi saya banyak didukung ya, terutama oleh guru senior, apalagi ada misalnya kalau mengenai administrasi OPS juga sangat mendukung sekali. Apalagi ini saya ketambahan
ada CPG, jadi sangat membantu. Jadi pengalamannya nanti sangat kami butuhkan untuk ditularkan kepada teman-teman yang mungkin pengalamannya belum pernah dialami, nanti bisa disampaikan kepada teman-teman, karena baru kali ini sekolah kami ini ada CPG dan kebetulan ya ini yang bersangkutan juga sangat bagus sekali dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan CPG-nya. Tahap-tahapnya juga sudah berjalan, tidak ada masalah. Jadi dan teman-teman juga sangat mendukung adanya CPG, dan kegiatan saya dalam mengambil masalah-masalah juga sangat membantu sekali, karena butuh pengalaman-pengalaman yang sangat berharga untuk ke depan. Bapak. Ya, luar biasa sekali Bapak. Dan yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam mengambil keputusan dilema itu kita harus memang benar-benar butuh pengalaman. Jadi kita harus bisa menambah pengalaman. Jadi karena tadi ada pilihan yang sangat sulit, karena baik dengan baik itu harus dipilih salah satu. Jadi kan butuh pengalaman, dan itu juga saat ini karena ada program CPG yang harus dijalankan tahapnya, jadi kita memang sangat menambah pengalaman saya. Terus dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, kami mungkin dan teman-teman juga akan lebih dewasa, tidak hanya monoton kalau seperti zaman dulu kan hanya ngajar buat ini dan ini. Sedang sekarang kan sudah zamannya berubah, jadi perlu yaitu kedewasaan, jadi memahami, saling sharing pengalaman, ilmu, dan yang bisa dilaksanakan untuk istilahnya mengambil keputusan. Jadi keputusan itu harus bijaksana, jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan salah satu. Jadi semuanya itu bisa dibatik bersama-sama, keputusan dijalankan bersama-sama agar kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga terutama bisa berjalan normal dan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada. Apalagi dengan adanya CPG ini sangat berharga sekali bagi kami, dan alhamdulillah ada yang ikut, yaitu Pak Wendy yang di sekolah ini. Kami sangat berterima kasih, dan kami juga bisa membuat keputusan-keputusan dengan pengalaman-pengalaman kita akan lebih bijaksana dan kita bisa eksis ke depan. Luar biasa. Berarti keputusan yang Bapak ambil itu lebih menjunjung ke nilai kebajikan ya Bapak? Iya. Nah, jadi kita tidak boleh menitik beratkan keputusannya sendiri. Jadi kita hanya memadukan. Kalau kira-kira memang tidak cocok ya kita ubah. Kita keputusan itu baik, ya mari kita jalankan bersama-sama. Luar biasa. Wah, seru. Bersama Bapak ini apa ya, keputusan yang Bapak ambil itu sesuai dengan materi yang saya pelajari Bapak. Materi yang saya pelajari di sini ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 keputusan, dan Bapak sudah melaksanakan itu semua. Alhamdulillah kalau dari keputusan-keputusan yang saya ambil bisa masuk dalam poin-poin yang ini Pak Wendy butuhkan atau sampaikan. Jadi soalnya kami kan juga butuh pengalaman, jadi bukannya saya pandai, cuma kita hanya saling tukar pengalaman. Iya, dan keputusan Bapak saya juga jadi pengalaman buat saya dan bisa memotivasi saya ke depan ini. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Cik Wendy. Saya sendiri juga sangat berterima kasih adanya kegiatan CPG. Mudah-mudahan sampai selesai nanti tidak ada kendala dan bisa berjalan dengan lancar. Iya Bapak, sudah selesai nih Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk saya ini Bapak. Dan insya Allah tugas ini
saya upload di YouTube nanti saya publikasi nggak apa-apa ya Bapak? Nggak apa-apa. Nah, jadi saya juga terima kasih kalau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan atau mungkin yang perlu kita runding lagi, saya siap membantu kegiatan Pak Wendy. Terima kasih Bapak. Saya mohon izin kembali ke kelas. Oke, silakan. Baik Bu Devi, mohon maaf nih sebelumnya ada mengganggu waktunya. Pak Wendy. Ini Bu, dalam program kegiatan Guru Penggerak ini, alhamdulillah saya sudah mengikuti sampai modul 3.1. Kebetulan di modul ini yaitu tentang ini Bu, kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Siap membantu. Iya, dalam kegiatan ini ya, saya diminta untuk wawancara lah Bu, kita sharing-sharing. Jadi kemungkinan nanti ini tugasnya saya upload ke YouTube, nggak apa-apa ya Bu ya? Silakan. Iya, kita santai saja ya Bu ya. Ya. Langsung saya mulai ya Bu ya. Silakan. Selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini, Ibu itu pernah pernah memiliki dilema atau kasus-kasus seperti apa kalau boleh tahu? Setiap lembaga itu pasti ada, baik itu dilema etika atau berupa rujukan moral itu pasti ada. Cuma selama ini saya berada di SDN di Bunglor 1 ini ada satu dilema etika ini terkait siswa kelas 6. Siswa ini terakhir mengikuti PTS masih masuk. Kemudian setelah itu tanpa keterangan kami selaku kepala sekolah menugaskan guru kelasnya untuk mendatangi rumahnya, mencari tahu, takutnya anak itu sakit, tidak ada kabar ke sekolah. Namun temuan kami, anak itu tidak sakit. Ada suatu persoalan dalam keluarganya yang menyebabkan anak itu tidak masuk dengan rentang waktu yang sangat lama. Begitu deh. Aduh Pak Wendy. Iya. Itu kan apa ya Bu ya? Yang jelas di lembaga itu kan ada tata tertib ya Bu ya, ada peraturan ya. Ya, pasti ada. Iya, pasti semua lembaga pasti ada peraturan itu. Dan menurut Ibu masalah ini masuk di dilema etika ya. Di dilema etika. Nah, kebetulan di dilema etika itu ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama itu individu lawan kelompok, yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau menurut Ibu kira-kira masalah ini masuk di yang apa nih Bu? Apa rasa keadilan lawan rasa kasihan atau jangka pendek lawan jangka panjang? Sepertinya lebih mengarah ke keadilan apa tadi? Melawan ke rasa kasihan, rasa kasihan. Iya. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 terus terang itu anak kami, tanggung jawab kami selama di sekolah. Terus dalam pengambilan keputusan itu ini kan sama-sama benar ya Bu ya. Jadi kalau ikut dalam apa ya peraturan tuh siswa itu harusnya seperti ini gitu ya. Kalau rasa kasihan siswa itu harus dulu, jadi kan sama-sama benar ya? Sama-sama benar ya. Itu bagaimana itu dalam mengambil keputusan itu? Dalam mengambil keputusan ini Pak Wendy, kita tentu ada aturan di sekolah di mana kehadiran siswa di sekolah itu juga merupakan salah satu faktor yang menentukan lulus tidak lulusnya anak tersebut di sekolah kami. Namun
terkadang kita kan karena kesibukan, karena suatu keadaan, jadi dengan berbagai pertimbangan saya ambil keputusan di mana keputusan tersebut dapat menemukan jalan keluar anak itu untuk bisa masuk kembali dengan tidak terlalu melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Saya setuju Bu, karena memang yang membuat peraturan itu juga manusia kan, Betul. tidak selamanya benar. Semuanya benar. Jadi memang kita yang harus lebih memahami terkait ketika adanya Iya, iya betul. Jadi menurut Ibu yang menjadi tantangan dalam kegiatan itu apa? Yang menjadi tantangan bagi kami Pak Wendy, SDM di keluarga tersebut. Kami sudah memutus, kalau di SD kan tidak ada guru BP, jadi otomatis guru kelasnya saya tugaskan untuk menggali apa yang menjadi faktor-faktor penyebab anak tersebut tidak masuk. Jadi tantangan kita memberi pemahaman kepada wali murid itu sedikit kesulitan karena terkait SDM-nya yang di bawah rata-rata. Jadi kita itu di dalam mengambil keputusan kita harus memahami dulu siapa, Betul. Iya. Siapa yang kita hadapi, lingkungan siswa tersebut bagaimana, karena milieu termasuk SDM juga sangat mempengaruhi sekali. Iya. Memang kalau di desa itu tidak sama dengan yang Tidak sama, beda. Terkadang kalau musim kopi, anak itu tidak masuk, dicari ke rumahnya, jangankan anaknya, orang tuanya, anaknya pun tidak ada. Ketika kita tanya, ikut cari kopi, ikut petik kopi, ikut panen kopi. Nah, kita mau cari ke kebun kopi. Itulah di desa Pak Wendy, tingkat kesadaran akan pendidikan itu masih rendah sekali. Itu sedangkan waktu kita sama anak-anak kan hanya beberapa jam di sekolah, lebih banyak di rumah bersama orang tua. Iya. Kalau menurut Ibu dalam menyikapi yang Ibu sampaikan tadi ya, orang tua kesadarannya terhadap pendidikan. Betul. Kalau Ibu tuh apa dalam menyikapi hal ini, langkah apa yang perlu Ibu lakukan? Langkah-langkah yang kami lakukan, pertama kami sharing dengan dewan guru yang ada di sini. Siapa tahu di antara guru-guru itu ada ide-ide brilian yang bisa masuk, yang bisa kita terapkan agar kita bisa memberi pemahaman yang mudah dipahami oleh wali murid tersebut. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita minta bantuan komite sekolah. Karena yang tahu bagaimana di lingkungan sekitar ini itu adalah komite sekolah. Seperti itu. Jadi seseorang yang dapat membantu atau mempermudah faktor-faktor dalam pengambilan keputusan itu adalah komite tadi. Komite sekolah, juga dewan guru yang kebetulan domisili ada di sekitar sekolah. Benar, karena memang komite sekolah dan guru yang berdomisili di sekolah itu yang lebih dekat dengan orang tua. Ya. Yang mengetahui bagaimana lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Ya, jadi langkah pertama itu yang akan Ya, dilakukan. Dan Ibu mungkin yang terakhir nih, dalam kegiatan ini dari awal sampai akhir, pembelajaran apa tuh yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan di LEMA Etika ini? Pengambilan keputusan yang dapat saya hikmah yang dapat saya ambil dari pengambilan keputusan seperti ini adalah pembelajaran yang dapat kita ambil, kita dapat menemukan solusi dari siswa tersebut dengan cara kolaborasi dengan dewan guru, komite, dan wali murid. Itu Pak. Baik Ibu, di dalam pengambilan keputusan
keputusan yang kami pelajari di modul 3.1 itu. Kemarin itu ada 9 keputusan dan ada 4 paradigma dilema etika dan ada 3 prinsip melakukan resolusi. Jadi Ibu sudah melakukan hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Iya. Jadi dalam prinsip resolusi itu berpikir berbasis rasa peduli ya Bu. Rasa peduli. Rasa peduli dan juga mungkin ini masuk ini berpikir berbasis hasil akhir. Iya. Karena saya kira yang Ibu pikirkan adalah jangka panjang terhadap siswa tadi. Betul. Jika kita mengacu lurus pada aturan, anak tersebut tidak boleh lulus. Tapi anak tersebut kalau tidak lulus SD mau kemana? Jadi itu tanggung jawab kami. Kami tetap mengupayakan bagaimana anak tersebut untuk bisa mengikuti ujian akhir sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik. Dan dalam pengambilan keputusan ini ya, Ibu satu itu ya betul. Di sini kan ada trilema, artinya ada 2 keputusan. Ketika Ibu ambil keputusan yang seperti ini, nanti konsekuensinya begini. Betul. Ketika seperti ini, konsekuensinya begini. Ya. Menurut Ibu, keputusan yang Ibu ambil itu apakah sudah benar-benar sudah keputusan yang paling matang lah gitu? Saya kira itu sudah keputusan akhir kami, karena kami mengambil keputusan di mana kami memberi jalan keluar kepada siswa kami yang kebetulan bermasalah di dalam keluarganya untuk tetap lulus dan dengan tidak merugikan pihak lain. Seperti itu. Artinya Ibu lebih menjunjung tinggi nilai kebajikan. Betul, nilai kebajikan. Memang terpaksa kami ada beberapa aturan yang sedikitlah kami langgar untuk menentukan masa depan anak tersebut. Luar biasa sekali Ibu. Dan dengan keputusan Ibu itu ya ke lembaga ya nyaman, ke sekolah juga ke anak didik juga. Karena kenyamanan saat kegiatan KBN di sini baik relasi dengan wali murid di luar sana adalah tanggung jawab kami. Ya. Ibu itu juga sebagai pengalaman buat saya dan juga bisa memotivasi saya. Kita sama-sama belajar. Ya. Saya kira sudah dapat yang ingin saya tanyakan, sudah pas. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon izin ini kegiatan ini saya publikasikan dulu ya. Mungkin bisa menginspirasi lembaga lain kemungkinan mempunyai masalah yang sama dengan lembaga kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Analisis dari percakapan bersama Bapak Muhammad Arifin, SPD adalah paradigma yang digunakan yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip yang digunakan yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Nilai-nilai yang bertentangan yaitu memutasi guru atau tidak. Pihak yang terlibat, kepala sekolah dan guru. Fakta yang relevan yaitu kelebihan guru dan harus memilih salah satu dari 3 guru. Pengujian benar atau salah yaitu uji legal tidak ada aspek yang melanggar. Uji regulasi tidak ada, uji intuisi tidak ada. Investigasi opsi trilema yaitu tidak ada karena mengambil satu keputusan. Buat keputusan yaitu mempertahankan guru yang berdomisili di sekitar sekolah. Keputusan yang diambil sudah tepat sesuai prosedur dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Analisis dari percakapan Bapak Suroso SPD adalah di dalam mengambil keputusan, Bapak Suroso sudah menggunakan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip penyelesaian dilema serta 9 langkah pengujian keputusan. Analisis dari percakapan bersama Ibu Yulianti SPD adalah
Paradigma yang digunakan yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Prinsip yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Nilai-nilai yang bertentangan yaitu memberi pemahaman kepada wali murid yang kurang peduli terhadap murid. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan murid. Fakta yang relevan yaitu murid layak lulus, namun terkendala di absensi atau siswa jarang sekolah. Penyebabnya dari keluarga yang bermasalah. Pengujian benar atau salah yaitu uji legal tidak ada aspek yang melanggar. Uji regulasi tidak ada, uji intuisi juga tidak ada. Investigasi opsi trilema yaitu tidak ada karena mengambil satu keputusan. Buat keputusan yaitu melalui musyawarah bersama Dewan Guru dan komite murid diluluskan. Keputusan yang diambil sudah tepat sesuai prosedur dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.